Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun dan kapanpun ibu dan teman-teman menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Zahra Mundiman Rahayu dari kelas AK 604. Izinkan saya untuk dapat mepresentasikan tugas ujian akhir semester saya, yaitu proposal yang berjudul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia. Studi pada kurun waktu 2018 sampai dengan 2023. Pada pembahasan pertama, kita akan masuk ke dalam bab satu, yaitu pendahuluan. Di mana di sini adalah latar belakang dari penelitian ini. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya penerimaan negara merupakan aspek terpenting dalam berjalannya pemerintahan, di mana penerimaan negara di Indonesia meliputi seluruh pendapatan negara yang berasal dari pendapatan dalam negeri dan juga hibah. Nah, penerimaan dalam negeri sendiri meliputi penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan dan juga penerimaan negara bukan pajak, di mana berdasarkan grafik pada layar disebutkan bahwasannya pajak itu memberikan kontribusi lebih dari 70% dari total penerimaan dari APBN. Namun, seringkali menjadi masalah adalah target penerimaan itu tidak tercapai. Jadi, negara ini telah memiliki target penerimaan pajak, tapi seringkali tidak tercapai, di mana salah satu penyebabnya adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kewajiban perpajakan. Berdasarkan data dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak, masih banyak sekali wajib pajak orang pribadi yang belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban perpajakan, sehingga menyebabkan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan pajak di Indonesia dan juga realisasi penerimaan pajak di Indonesia. Itulah latar belakang dari diangkatnya penelitian ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang akan kita bahas, yang akan kita jawab pada penelitian ini adalah apakah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi itu berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia uh, dari studi tahun 2018 sampai dengan 2023. Di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Baik, selanjutnya kita lanjut pada manfaat penelitian. Manfaat penelitian kali ini saya bagi menjadi tiga, yaitu secara teoritis, secara praktis, dan juga manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya. Yang pertama, manfaat penelitian secara teoritis. Di sini saya berharap bahwasanya penelitian ini dapat menambah kajian ilmiah dalam bidang akuntansi perpajakan, khususnya terkait hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan juga penerimaan negara. Selanjutnya, manfaat penelitian secara praktis adalah saya harap penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya DJP, dalam merancang kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dan yang terakhir, manfaat penelitian ini untuk peneliti selanjutnya adalah yang saya harapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai topik serupa atau mungkin dengan pendekatan atau variabel yang berbeda. Selanjutnya adalah tinjauan dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, seperti yang bisa kita saksikan di layar bahwa di sini terhadap 4 penelitian terdahulu, yaitu yang pertama adalah penelitian dari Elipen dan Sudrajat pada tahun 2021, di mana dari penelitian tersebut menyatakan bahwasanya kepatuhan wajib pajak itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Selanjutnya, penelitian yang kedua ada dari Raffi dan Kuntadi pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Lalu untuk penelitian yang ketiga yaitu ada dari Nirwasi et al. Pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak itu secara parsial
itu akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Dan yang terakhir adalah penelitian dari Alfian pada tahun 2013 bahwasanya tidak ada pengaruh yang signifikan atas tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap perubahan penerimaan pajak pada KPP Surabaya Kerembangan. Nah, dari 4 penelitian terdahulu ini dapat kita simpulkan bahwasanya terhadap 3 penelitian yang mengatakan bahwasanya kepatuhan wajib pajak itu memang memberikan pengaruh positif ataupun signifikan terhadap penerimaan pajak dan terdapat 1 penelitian yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan. Jadi di sini kita ambil kesimpulan bahwasanya memang dari 3 penelitian di atas, kepatuhan wajib pajak ini akan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya kita masuk pada bab kedua, yaitu ada tinjauan pustaka, di mana uh, poin pertama yang kita bahas adalah terkait dengan pajak. Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib dari individu, yaitu wajib pajak orang pribadi ataupun badan kepada negara, yang sifatnya dari pajak ini adalah memaksa atau mengharuskan seluruh orang ataupun badan itu untuk membayarnya tanpa adanya imbalan langsung. Jadi ketika kita melakukan pembayaran, itu tidak akan kita mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi nantinya pajak yang kita bayarkan ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi tercapainya pembangunan dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Nah, selanjutnya adalah wajib pajak. Nah, siapakah wajib pajak itu? Wajib pajak itu merupakan orang pribadi ataupun badan yang memiliki hak ataupun kewajiban untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Serta wajib pajak ini nantinya akan berperan dalam menyetorkan pajak ke kas negara. Nah, selanjutnya karena yang kita bahas di sini adalah pengaruh kepatuhan wajib pajak, maka di sini kita akan membahas terkait teori kepatuhan pajak. Di mana teori kepatuhan pajak sendiri merupakan sikap patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, baik secara formal maupun material, yang nantinya akan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengetahuan, persepsi, keadilan, pelayanan, sanksi hukum, moralitas, norma sosial, serta adanya niat dan kesadaran dari individu tersebut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Jadi intinya sebenarnya kepatuhan perpajakan itu hadir dari niat dan kesadaran individu untuk berkenan membayar dan melakukan kewajiban perpajakan. Baik, yang terakhir adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak sendiri merupakan sumber utama pendapatan negara yang diperoleh dari pembayaran pajak oleh rakyat dan nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi tercapainya tujuan kesejahteraan dan keadilan sosial. Serta pajak ini nantinya akan berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan melalui pembiayaan pembangunan. Baik, selanjutnya pada slide ini dapat kita lihat yaitu kerangka pemikiran dari penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada 2 variabel utama, yaitu variabel independence atau variabel X, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang nantinya akan diukur melalui ketepatan pembayaran, pelaporan, dan juga perhitungan pajak. Nah, variabel independen ini atau kepatuhan wajib pajak ini diasumsikan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y, yang di sini variabel dependennya adalah total penerimaan pajak di Indonesia. Nah, kerangka pemikiran ini didasari pada asumsi bahwasanya semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia, itu akan menaikkan juga semakin tinggi pula penerimaan pajak yang akan masuk ke dalam kas negara. Nah, dari kerangka ini ditetapkan juga 2 hipotesis, yaitu yang pertama hipotesis nol, yaitu tidak ada pengaruh signifikan, yang artinya tidak ada pengaruh signifikan antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak. Dan juga H1, yaitu yang menyatakan bahwasanya terdapat pengaruh signifikan antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada penerimaan pajak di Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk pada bab ketiga,
yaitu metodologi penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analitis dan verifikatif. Pendekatan kuantitatif pada penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk mengukur pengaruh antara variabel bebas, di mana variabel bebas pada penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan juga variabel terikat, yaitu penerimaan pajak di Indonesia secara numerik. Selanjutnya, metode deskriptif analitis sendiri digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan tren penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak selama periode tahun 2018 sampai dengan 2023. Sementara itu, metode verifikatif digunakan untuk melakukan pengujian atas hipotesis terkait pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak di Indonesia dengan menggunakan teknik analisis statistik regresi. Kemudian, setelah kita membahas metode apa yang digunakan, kita akan membahas terkait populasi dan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh data historis penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi di Indonesia yang tercatat oleh DJP dalam periode waktu yang tidak terbatas. Nah, data dalam populasi ini memiliki variasi yang cukup kompleks karena data yang ada itu nantinya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan fiskal pemerintah, perubahan regulasi, dan juga kondisi sosial ekonomi masyarakat pada tahun-tahun tersebut. Nah, sedangkan sampel dalam penelitian ini difokuskan pada data penerimaan wajib pajak orang pribadi selama periode 2018 sampai dengan 2023 yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan metodologis yang ketat. Nah, teknik purposive sampling sendiri memungkinkan peneliti untuk dapat memilih data secara spesifik, di mana pada penelitian ini kita memilih data pada tahun 2018 sampai dengan 2023, yang nantinya dapat mengukur indikator kepatuhan wajib pajak secara selektif, sehingga hasil penelitian nantinya dapat memberikan gambaran yang akurat terkait kedua hubungan variabel tersebut. Baik, setelah kita membahas populasi dan sampel, kita masuk ke dalam metodologi analisis data yang digunakan pada penelitian pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan juga analisis inferensial, di mana analisis deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan tren penerimaan pajak dan juga tingkat kepatuhan wajib pajak selama periode penelitian, yaitu tahun 2018 sampai dengan 2023. Nantinya data yang akan ditampilkan dalam bentuk tabel, persentase, ataupun grafik. Sedangkan analisis inferensial merupakan analisis yang menggunakan regresi linear sederhana dengan tujuan untuk mengukur dan menguji seberapa besar pengaruh variabel independen, di mana variabel independen di sini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap variabel dependen, di mana variabel dependen pada penelitian ini merupakan penerimaan pajak di Indonesia dengan menggunakan satu persamaan regresi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya sumber data yang didapatkan untuk melakukan penelitian ini adalah berasal dari laporan tahunan DJP, juga dari publikasi Kemenq, kemudian kita ambil dari web BPS, dan juga literatur serta penelitian terdahulu. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada variabel penelitian. Pada slide ini ditampilkan variabel-variabel penelitian yang digunakan. Variabel independen atau di sini disebut sebagai variabel X merupakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang di sini diukur melalui tiga indikator utama, yaitu rasio pelaporan SPT, ketepatan waktu, serta tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan, di mana nantinya data variabel ini akan diambil dari laporan tahunan DJP dengan skala pengukuran yang digunakan adalah persentase. Kemudian
variabel dependen atau di sini disebut sebagai variabel Y, yaitu total penerimaan pajak di Indonesia dengan dua indikator, yaitu penerimaan pajak orang pribadi dan juga pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Data ini nantinya akan diperoleh dari publikasi Kementerian Keuangan dengan skala pengukuran berupa nilai nominal. Nah, kedua variabel ini nantinya akan digunakan untuk menguji apakah memang benar kepatuhan wajib pajak itu, khususnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan berpengaruh signifikan ataupun berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Nah, dengan metodologi yang rinci ini, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan hasil yang akurat dan relevan untuk menjawab perumusan masalah kita yang telah kita sebutkan di depan tadi, serta menguji hipotesis yang diajukan. Nah, mungkin sekian, demikian paparan penelitian ini disampaikan, yaitu mengenai pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya kepatuhan pajak dalam mendukung penerimaan negara di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya sangat terbuka untuk masukan, pertanyaan, maupun diskusi lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.